Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Hai minasang, nama saya Laurencia Octaviani Kusuma. Saya dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2023. Oke, Lawrence ya. Dipanggilnya apa? Lawrence boleh Lawrence, oke. Terus? Konnichiwa minasang, saya Anastasia, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke, Anas dan Lawrence, terima kasih banyak. Oke, saya hari ini wawancara mereka karena katanya lagi ikut magang ya. Benar Sensei. Oh, magang apa tuh? Kami ikut program magang internship Ozora Publishing Jakarta. Oke, Anas juga? Iya, Sensei. Sama. Sama. Ya? Di periode yang sama ya? Iya. Oke, sip, terima kasih banyak. Nah, ini kan magang Ozora Publishing itu berarti tentang website gitu ya? Hai, Terus apa lagi? ada desain. Desain. Udah berapa bulan? Kurang lebih udah 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Ini bulan terakhir. Bulan terakhir. Kesan secara keseluruhan dulu deh gimana? Kalau dari saya seneng banget sih bisa dapat kesempatan buat magang di Ozora. Apalagi sebelumnya kan kuliah terus itu Sensei, terus suasananya kampus, tapi pas ikut magang, oh dapet suasana baru nih, suasana pulang pergi gitu, bareng rush hour, bareng orang kerja gitu. Jadi ya apa ya, seneng juga sih bisa ngerasain terjun meskipun belum secara real, tapi ya dapat kesempatan ini seru guys. Kantornya di mana? Di daerah Semanggi. Sudirman situ. Iya. Oke. Sip, kalau Anas gimana? Sama Sensei senang banget karena bisa dapat banyak pengalaman baru. Kan kayak coding tuh belum pernah sama sekali kan. Jadi kayak pas diajarin merasa senang aja sih, kayak bisa bikin sendiri kayak gitu sih. Oke, jadi bisa belajar hal baru, ketemu orang baru gitu ya. Ketemu pengalaman baru, ketemu sama rush hour dan segala. Iya, benar Sensei. Ya. Oke. Sip. Tadi kan udah disebutin kalau di Ozora Publishing itu minasang magangnya itu isinya tentang website gitu ya, tentang desain. Lebih spesifiknya desain apa sih? Lebih ke desain website, atau misalnya di Jepang itu kayak ada banner promosi, kita kayak belajar kayak gimana komposisi yang benar, pakai font apa kayak gitu. Gimana caranya supaya proper gitu ya? Iya, sesuai kayak dengan standar Jepang gitu. Oke. Ya, terus tadi mention tentang coding juga, itu belajarnya gimana? Iya, kalau coding itu kita pakainya HTML, CSS sama JavaScript, masih yang dasar sih. Tapi diajarin juga itu dari awalnya, misalnya bahasanya dulu, oh ada tag ini, ada tag ini, dan nanti baru tuh step by step ke step yang lebih ribet gitu. Oke, bener-bener jadi dari nol ya? Iya, dari nol. Ngomong-ngomong, Lawrence sama Anas ini ada pengetahuan sebelumnya nggak tentang komputer, tentang coding kayak gitu? Kalau saya tentang coding sama sekali tidak ada. Anas? Nggak ada Sensei. Jadi bisa dibilang noob gitu ya? Iya, benar. Oke. Tapi ikut magang bisa-bisa aja gitu ya? Bisa banget sih, karena diajarin dari awal. Kalau misalnya ada yang mau ditanya juga, staff-staffnya baik banget gitu, senpai-senpainya mau membantu gitu. Jadi kan kalau ngumumin ke broadcast di WhatsApp tuh saya bilang, magang tuh belajar kerja ya, bukan kerja. Itu berarti benar ya? Benar, saya setuju saya. Ngerasa dikerjain nggak? Enggak sih Sensei, cuman jadi belajar time management juga. Kadang kan bangun pagi gitu, belajar untuk tidak terlambat juga gitu. Kondisinya beda ya waktu jadi bener-bener mahasiswa sama pas magang ya? Iya, benar. Oke. Terus selama ini kendalanya apa aja yang dialami minasang selama magang? Siapa tahu ada yang dirasa susah gitu. Kira-kira apa tuh? Kalau dari saya, secara program atau secara di tempat kantornya adaptasi atau dan lainnya itu juga belum ada, nggak ada kendala. Tapi mungkin dari pribadinya, kadang kalau ngoding itu bisa kebawa mood. Jadinya kalau moodnya lagi jelek, terhambat ngodingnya. Gitu. Tapi untungnya
ada kopi guys, di bawah itu banyak jualan. Jadi bisa lah membangkitkan mood gitu. Iya. Kalau Anas gimana? Kendala saya sih sama paling mood juga. Terus bahasa Jepang sih, kan ada laptopnya itu apalagi Photoshop itu kan kita belum paham banget kayak gimana, terus itu semua bahasa Jepang, jadi kayak harus dibaca lagi atau cari dulu kanjinya gitu sih. Paling itu di awal-awal aja ya. Iya, lama-lama bisa kebiasa sendiri sih. Selain itu ada kendala yang lain? Rush hour? Oh, rush hour. Iya. Awal-awal iya sensei, kayak aduh ini harus harus kuat gitu mentalnya sensei. Apalagi aduh boleh sebut halte nggak nih sensei? Boleh. Oh, di halte Senayan Bank DKI itu saya kan naiknya yang 3F. Wah, itu super duper nggak tahu apa yang diburu-buruin sama orang. Tapi saya pernah mental sensei gara-gara kedorong orang yang mau masuk bis gitu. Itu pengalaman mantap juga guys. Biar sabar dan tahan banting. Ya, bener-bener ngalamin gimana jadi karyawan ya di Jakarta gitu ya. Ya. Anas kendala yang lain? Apa ya, paling rush hour juga sih, nunggu keretanya lama gitu. Oke, terus pas waktu mau daftar nih, kan mungkin minasang ada kekhawatiran, ada rasa takut mungkin. Nah, kira-kira ada nggak yang seperti itu? Dan kalau ada, bentuknya seperti apa? Kekhawatiran terhadap apa? Kalau saya ada sih untuk kekhawatiran itu terutama terhadap bahasa Jepang. Terutama kaiwa, karena ada Nihongo Jikan kan. Itu selama 1 jam. Nah, kaiwa saya kebetulan agak-agak deh begitu. Jadinya sempat khawatir nih, bisa nggak ya nanti meskipun Nihongo Jikan itu kan cuma 1 jam gitu kan, tapi tetap ada rasa khawatir gitu. Oke, kalau Anas? Sama, saya juga salah satunya Nihongo Jikan, karena kaiwa saya juga kurang, terus kayak takut aja gitu berinteraksi dengan orang. Cuman ternyata staffnya juga baik-baik. Kalau misalnya kita lupa Jepangnya, kadang dibantu atau pakai Indonesia aja boleh kayak gitu. Jadi nggak terlalu ketat lah gitu ya. Terus sama takut sama staffnya sih sensei, karena kan kita kalau dengan orang kerja tuh kayak serem gitu kan, kayak galak-galak. Kata enggak sih sensei, pada baik-baik. Jadi kekhawatiran atau ketakutan pas mau daftar itu ternyata nggak terbukti gitu ya. Iya. Pas dijalanin ternyata nggak seserem yang kita pikirkan. Malah go with the flow gitu. Oke. Nah, ini terakhir nih pesan buat adik kelasnya mungkin yang ngerasa nggak pede karena saya nggak ada pengalaman tentang laptop atau komputer, atau sama seperti tadi misalnya bahasa Jepangnya nggak pede. Nah, kira-kira ada nggak sih tips dari Lauren sama Anas mengenai ini? Kalau dari saya, guys, jangan takut buat mencoba sesuatu. Apalagi di kampus kita kan banyak programnya gitu, banyak kesempatan yang bisa coba ikut nih. Nah, kekhawatiran sama ketakutan tuh wajar, tapi jangan sampai itu yang nge-hold diri kita sampai nggak berani buat ambil step ke depan gitu guys. Jadi semangat yang mau nyoba intern. Oke. Kalau dari Anas ya? Sama, saya juga. Sebenarnya saya udah mau dari semester 5 sensei nyoba, cuman kayak enggak, takut gitu, takut mulu. Ternyata pas dicoba ternyata nggak seserem itu gitu, kayak malah dapat banyak pengalaman baru, terus bisa masukin CV juga gitu sih sensei. Ya, terima kasih banyak. Nih pasti bisa jadi referensi nih buat adik kelasnya ya. Oke, itu aja dari kami hari ini. Semoga isi wawancara hari ini bermanfaat. Terima kasih minasan, bye-bye.